fase ini 1227 tahun. Ada 3 dinasti, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ini telah selesai pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924, yaitu runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah. Fase ini telah selesai. 3 fase ini masih Islam yang memimpin dunia. 3 fase ini Islam yang memimpin dunia. Fase kelima, kata Rasulullah, ini fase kelima, Islam dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini Quran surat 24 ayat, ini ayat yang ke 55 ya. Ini janji Allah fase kelima, bahwa Islam akan kembali memimpin dunia dengan sistem khilafah dengan konsep kenabian. Jika fase 1, 2, dan 3 Islam memimpin dunia baru 2/3 dunia ini yang dipimpinnya. Nanti fase yang ke-7 Islam memimpin dunia 100%. Seluruh dunia ini bagian manapun dipimpin total oleh Islam. Ini janji Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis ini 1, 2, 3, 4. Nah, ketahuilah, fase pertama, kedua, ketiga, keempat, bumi ini terkendali. Semua kejahatan bisa ditekan, semua kezaliman bisa dinormalkan. Tidak ada kesemena-menaan. Apalagi fase kelima, aman seaman-amannya. Maka kata Rasul, ini adalah masa-masa aman. Masa-masa aman. Tidak ada satupun di bumi ini, baik bencana atau peperangan, pertumpahan darah, kezaliman. Beban biaya hidup sangat ringan. Sangat ringan. Bahkan orang kaya seluruhnya. Tidak ada lagi orang miskin di bumi ini. Tidak ada orang yang mau menerima zakat. Binatang buas yang ada di hutan belantara pun Allah jinakkan pada fase penutup ini. Fase yang kita umat Islam akan finish. Baik, tapi kita sekarang ada di fase terberat. Nah, di fase inilah kenapa bencana-bencana yang saya katakan dalam hadis tadi itu akan susul menyusul terjadinya. Sebab fase keempat ini Islam sedang tidak memimpin dunia. Dunia sedang dipimpin oleh mulkan jabarian, kediktatoran. Justru pada fase ini Islam dan kaum muslimin ditindas, dizolimi, dimusuhi, diperangi di mana-mana pada fase keempat. Ini fase kita. Dosa dan kejahatan, maksiat terang-terangan dilokalisir, di backup, diciptakan, dilindungi, dan ini menyebabkan bumi penuh sesak dengan amarah dan murka. Bumi tidak mampu lagi menahan diri. Langit juga berang, laut juga penuh dengan kebencian dan dendam kepada manusia karena Allah dimaksiati. Fase keempat, benar-benar semua dosa-dosa yang dibuat oleh kaum nabi-nabi terdahulu sekarang serentak dibuat, baik dari bab ribanya, kecurangan dalam jual beli, kemudian kezaliman di mana-mana, sogok menyogok dalam proses kepemimpinan. Kemudian apalagi para penguasa yang zalim dan kejahatan kepada para warasatul anbiya, kepada para alim ulama, lengkap di sini. Ditambah yang paling berat itu adalah syirik. Allah disyirikkan di muka bumi ini. Kemudian zina merajalela. LGBT juga dilindungi, disebarluaskan oleh lembaga sekelas PBB, di mana setiap negara ditekan, dipaksa untuk melegalkan LGBT di daerah itu, di negara itu. Maka pada fase keempat ini semua jenis dosa dan maksiat lengkap dibuat. Maka jangan heran apabila bencana-bencana besar yang Allah datangkan kepada kaum Nabi Nuh akan Allah datangkan di masa ini. Bencana-bencana besar yang Allah datangkan kepada kaum Nabi Lut akan Allah datangkan pada masa kita. Bencana-bencana besar yang Allah datangkan kepada kaum Nabi Tsamud, kepada kaum Nabi Syuaib akan Allah datangkan di masa kita. Dan sekarang sudah mulai nampak di Palu, bukan hanya sekedar gempa, tapi ditambah dengan tsunami. Bukan hanya tsunami, ditambah dengan likuifaksi. Tidak hanya cukup itu, Allah ngangakan bumi ini, terbelah, semua yang di atas ditelan, kemudian dia merapat kembali. Sudah mulai. Sebentar lagi surat Hud ayat 82 jadi kenyataan. Ditambah dengan plus hujan batu dari langit. Ini akan terjadi pada masa kita.
Nah, saudara-saudaraku, pada fase keempat ini, tapi fase ini tidak lama. Jika ini hanya 23 tahun, ini 30 tahun, ini 1227 tahun, ini paling lama hanya 100-an tahun. Ini paling lama. Tahun berapa tadi berakhir fase ketiga? 1924. Sekarang sudah berapa? 2018. Artinya sudah berjalan 94 tahun. Apabila ini paling lama hanya 100-an tahun, kemudian kita masuk pada masa yang paling emas, masa yang paling indah, masa yang paling aman. Emang ini masa yang paling kita nanti-nanti. Tapi ketahuilah hamba-hamba Allah, menuju masa ini akan banyak perasan air mata, bisa-bisa air matanya sudah berganti dengan darah. Saking beratnya hidup di muka bumi. Sisa 5 tahunan ke depan, 6 tahunan ke depan, ini sangat berat, sangat berat. Kalau boleh saya mengatakan dengan agak gagah, bahwa kita sebenarnya sekarang sekedar menunggu bulan saja lagi. Maksudnya gimana Ustaz? 2019 kan tinggal 1 bulan lebih, sedikit. 2019 kita saksikanlah bersama-sama. Saya pun tidak mau. Ini bukan ramalan, karena petunjuk-petunjuknya jelas. Dari mana Ustaz mengatakan jelas? Begini ya, kalian ketika bumi mengalami puncak bencana, rata di mana-mana petaka, musibah-musibah, akan banyak kota-kota di pinggir laut tenggelam, disapu oleh air laut atau tsunami. Akan banyak negeri-negeri tenggelam karena bencana dan musibah seperti likuifaksi dan sebagainya. Akan banyak hujan meteor, hujan batu turun menimpa kalian, badai yang kuat, gunung meletus di mana-mana. Akan banyak terjadi pertumpahan darah, krisis kemanusiaan, kemarau panjang yang mengerikan, dan hancurnya ekonomi dunia secara global. Innalillah. Pada masa itu kata Rasulullah, Allah akan izinkan kalian dipimpin oleh keturunan kandungku kelak. Rasulullah mengatakan namanya mirip dengan namaku. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Nama Nabi Muhammad siapa? Tidak hanya satu. Muhammad, Ahmad, Qasim, Yasin, Toha, Al-Mustafa. Ini nama-nama Nabi Muhammad. Bisa jadi namanya Mustafa bin Abdullah, bisa jadi namanya Qasim bin Abdullah. Adapun yang di Pakistan katanya mimpi Qasim bin Abdul Karim, Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Saya katakan itu bukan, karena banyak orang yang mencurigai jangan-jangan itu Al-Mahdi. Bukan. Rasul menggelari laki-laki dari keturunan ini dengan gelar Al-Mahdi atau Imam Al-Mahdi. Kalau menurut versi Syiah, Al-Mahdi ini dari Husain bin Ali. Tetapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Mahdi ini dari Hasan bin Ali. Hadis-hadis tentang Al-Mahdi dari Hasan bin Ali kuat dan sahih. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri sambil memegang pundak anaknya bernama Hasan, apa kata Ali? Nanti dari keturunan kandungku ini, Hasan, akan lahir di akhir zaman seorang pemimpin umat terbesar yang akan menyelamatkan bumi, yang akan menenteramkan dunia, yang akan memadamkan peperangan, yang akan mengembalikan keadilan sebelumnya bumi dibungkus dengan kezaliman. Sambil memegang Hasan bin Ali. Namanya sama dengan nama Nabi kalian, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah kalian. Dan Rasulullah bersabda, dia mirip betul dengan aku akhlaknya, tapi tidak mirip dengan aku fisiknya. Dia adalah Al-Mahdi. Al-Mahdi muncul sekali lagi, ditandai dengan tanda yang tidak dapat ditutup-tutupi. Apabila tahun itu adalah tahun-tahun gempa di seluruh dunia, sampai Arab pun ikut-ikutan gempa dan bencana. Sekarang kita sudah lihat, baru kemarin ini, bencana apa yang menimpa Arab Saudi? Banjir besar. Bencana banjir ini juga sampai ke Kuwait. Masya Allah, banjir. Mobil-mobil dibawa, orang-orang dibawa, entah berapa korban nyawa di sana. Dan ini wajar karena Arab Saudi di bawah kepemimpinan Muhammad bin Salman sudah mulai menjadi negara liberal, sangat terbuka. Arab Saudi sekarang malah alergi dengan yang berbau-bau zaman dulu. Jadi wajar sekarang ini Arab Saudi dengan Israel sudah peluk-pelukan.
Uni Emirat Arab dengan bangsa kera dan babi di Israel sana sudah sangat mesranya luar biasa. Jadi nggak heran kalau nanti Al-Mahdi yang paling pertama ditaklukkan oleh Imam Al-Mahdi kata Rasulullah adalah Jazirah Arabia. Yang paling pertama dari Jazirah Arabia Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu Arab Saudi sekarang. Ini akan ditaklukkan terlebih dahulu. Al-Mahdi akan muncul ketika keluarga kerajaan yang memimpin Mekah Madinah sibuk bertengkar memperebutkan kekuasaan. Sekarang Muhammad bin Salman musuhnya sangat banyak dari kalangan keluarga kerajaan. Bahkan para pangeran-pangeran yang ada di Arab dan yang ada di luar Arab bersumpah akan melakukan kudeta berdarah dalam waktu yang sangat dekat. Ini tak lama lagi. Dan kita menyaksikan bencana-bencana hampir serentak merata-rata terjadi di mana-mana. Susah orang mau memberitakan lagi. Kalau dulu satu terjadi di Prancis, satu terjadi di Oklahoma, satu terjadi di Jepang. Tapi sekarang karena banyak dan serentak berita, jadinya kita malas mendengarkannya. Dan sebentar lagi, ketika kita bicara Imam Mahdi, kemunculan Imam Mahdi adalah setelah terjadinya tanda besar kiamat yang pertama. Ini tanda besar kiamat yang pertama adalah Dukhan. Setelah Dukhan, langsung Al-Mahdi muncul. Setelah bumi menjadi terang benderang, Al-Mahdi langsung muncul. Al-Mahdi kata Rasulullah lahirnya di Madinah Al-Munawwarah, menghabiskan masa kanak-kanak di Madinah Al-Munawwarah, menghabiskan masa remajanya di Madinah Al-Munawwarah. Maaf, ini perlu saya tekankan. Coba lihat hadis-hadis ini nanti dalam kitab Menanti Kedatangan Al-Mahdi atau dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Al-Mahdi itu lahirnya di Madinah, bukan di Medan. Kan kemarin ada yang mengaku sebagai Al-Mahdi tapi dari Medan. Bukan pula dari Malaysia. Ada juga yang mengklaim, murid-muridnya mengklaim bahwa Abuya kami adalah Al-Mahdi. Banyak orang-orang yang mengklaim guru besarnya adalah Al-Mahdi. Al-Mahdi itu lahirnya di Madinah, kecilnya di Madinah, masa remajanya di Madinah, dewasanya di Madinah. Mendekati usia 40 atau usia 40 dia dikejar oleh pasukan yang ingin membunuhnya. Pasukan ini bersumber dari Damaskus, Syria. Pasukan ini disebut dengan pasukan Sufyani. Dia adalah seorang raja yang sangat bengis dan kejam. Masya Allah. Kemudian laki-laki yang dikejar ini masuk ke Mekah. Yang mengejar sampai di perbatasan Mekah Madinah disebut dengan kota Al-Baida. Allah belah kota Al-Baida itu dengan gempa. Masuklah semua kota ke dalam. Yang mengejar juga tenggelam di dalam. Cuma satu yang selamat. Maka yang satu yang selamat itu mengabarkan kami tenggelam di Al-Baida. Pahamlah dunia Islam bahwa Al-Mahdi sudah muncul. Dan itu terjadi di tengah-tengah pertikaian hebat terjadi di keluarga kerajaan yang memimpin Mekah Madinah. Dan itu sekarang sudah dekat. Melihat itu kaum muslimin, kalau kita bicara tentang persiapan akhir zaman, kan itu judulnya, persiapan menjelang kiamat. Baik. Maka sosok Al-Mahdi ini umur berapa akan dibaiat di depan Ka'bah? Usia berapa tadi? 40 tahun. Di hadis yang lain mendekati 40 tahun. Sementara Rasulullah bersabda, kelahiran Al-Mahdi kalian dapat tandakan bahwa dia sudah muncul, dia sudah lahir saat terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Jazirah Arabia tahun 1981 telah menyaksikan dan dunia mengumumkan telah terjadi 2 kali gerhana di Jazirah Arabia pada tahun 1981. Uniknya 1982 juga terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Maka memastikan bahwa pada tahun itulah Al-Mahdi sudah terlahir ke muka bumi. 1981, sekarang 2018. Secara Masehi, usia beliau seharusnya sekarang sudah 37 tahun. Sementara secara Hijriah, kita kan tahu hari-hari tahun Masehi lebih banyak dibandingkan hari-hari tahun Hijriah. Maka tahun Hijriahnya usia Al-Mahdi itu sekarang sudah 38 tahun lebih, mendekati 40. Artinya memang sebentar lagi. Dan ingat sekali lagi, kemunculan beliau adalah di tengah semua kekacauan, kepanikan manusia di muka bumi ini. Semua petaka bencana-bencana besar terjadi. Bersiap-siaplah wahai kota Bandung, bersiap-siaplah wahai Jabodetabek, bersiap-siaplah wahai Pulau Jawa.
Bersiap-siaplah wahai Indonesia Raya tercinta. Bersiap-siaplah wahai bumi Allah. Sebentar lagi semua petaka alam terbesar serentak terjadi di mana-mana. Ketika itu orang tidak bisa lagi menolong orang lain. Ketika itu provinsi tidak bisa lagi rame-rame menolong provinsi lain. Kalau sekarang terjadi gempa di Lombok, masih bisa kita keroyok rame-rame dari Sabang sampai Merauke menolong. Terjadi di Palu, Lombok aja belum selesai lagi kan? Palu kita keroyok juga rame-rame. Terjadi di Donggala, di Sigi, Mamuju, terjadi di Situ Bondo, ke depan ini terjadi di Surabaya, terjadi di Bali, terjadi di NTT, terjadi di NTB, terjadi di mana-mana, dan terjadi di Banten, terjadi di Jawa Barat, terjadi di Bandung. Apalagi sudah ditemukan 10 titik likuifaksi di kota Bandung. Ini sudah diumumkan. Terjadi juga di kota Padang. Gubernur Sumbar sekarang sudah memasang spanduk sebesar-besarnya di mana-mana. Padang siaga gempa 8,9 skala Richter. Dan potensi tsunami-nya sampai 15 meter. Seperti Banda Aceh persis. Jalur evakuasi sudah disiapkan, sudah ditunjukkan. Maka perintah dari gubernur, begini solusinya, begini solusinya. Saya sampaikan pada mereka, minta maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan solusi itu. Solusi yang paling benar adalah setiap apapun petaka dan bencana yang terjadi itu hanya akibat. Seluruh akibat pasti ada sebab. Apabila sebabnya dihentikan, apabila sebabnya ditutup, akibat tidak akan terjadi. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah maksiat zina. Zina yang paling dibenci oleh Allah, nilainya paling dibenci dan dimurkai oleh Allah adalah zina sesama jenis. Dan Padang termasuk yang memiliki komunitas homoseksual yang cukup besar. Jangan main-main. Bandung juga demikian. Surabaya apalagi, termasuk urutan paling papan atasnya. Dan Surabaya kita akan lihat apabila pemerintahnya tidak segera menghentikan maksiat, khususnya LGBT yang terang-terangan peluk-pelukan, cium-ciuman di depan publik. Apabila ini tidak dihentikan, bahkan pemimpinnya adalah public figure, dibiarkan. Demikian juga Situ Bondo sudah mulai diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebentar lagi akan kita saksikan Jawa termasuk yang paling parah menderita bencana-bencana hebat ke depan. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, saya sarankan kepada pemerintah Sumatera Barat, alhamdulillah saran ini mereka dengar. Kemarin hari Minggu yang lalu, coba lihat di YouTube ceramah saya tentang Padang bersih maksiat. Saya orasi lebih setengah jam. Saya sampaikan di depan puluhan ribu massa di kota Padang bahwa kita semua wajib mengikrarkan di depan Allah, pemerintah, ulama, rakyat, tokoh-tokoh masyarakat sepakat menolak LGBT, sepakat menolak maksiat zina, perjudian, miras dan sebagainya. Alhamdulillah, sebatas deklarasi udah. Nggak tahu tuh ke depan seperti apa. Saya sudah gambarkan kepada mereka, program LGBT adalah program yang didukung oleh PBB. Maka kota Padang akan berhadapan dengan PBB. Siap, siap kata mereka. Ya sudah, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan gelegar ini diikuti dengan perda provinsi dan perda kota Padang. Ya, dengan ini polisi punya nyali dan keberanian. Soalnya 2 hari sebelum saya menyampaikan orasi ini, hari Minggu, ya sekarang hari apa? Hari Minggu, berarti sudah seminggu yang lalu ini. Ya. 2 hari sebelum saya menyampaikan orasi di kota Padang, ketangkap 10 orang, 2 pasang, berarti 5 pasang lesbian, Bu. Ketangkap tangan. Ya di kota itu. Lesbiannya, la ilaha illallah. Ini pengundang bencana. Ini pengundang musibah dan petaka. Oke, fase keempat. Fase keempat ini, fase di mana kita semua akan menyaksikan hari-hari terberat itu. Persiapan kita apa? Menjelang itu semua agar kita selamat. Kalaupun terjadi, rasa sakitnya tidak sehebat orang yang nggak siap. Betul tidak? Namanya siapa?
Ali. Secara diam-diam tanpa beliau sadari, beliau nggak tahu, sehingga beliau tidak mempersiapkan diri, saya pukul bahunya. Pap! Niat saya hanya guyon, tapi tenaganya setengah dari yang saya punya. Kira-kira sakit mental nggak? Pasti sakit, karena nggak siap-siap. Walaupun saya guyon, pasti sakit. Tapi coba saya kasih tahu, Ali, saya mau pukul nih ya. Saya pakai tenaga setengah tenaga saya. Yang sebelah mana, Ustaz? Sebelah kanan ente. Baik, Ustaz. Beliau akan siap-siapkan. Ayo, Ustaz, silakan. Betul? Saya pukul. Walaupun agak bergeming sedikit, tetapi tidak sampai mental, dan rasa sakitnya pasti akan jauh lebih kurang. Itu beda kalau beliau tahu dan beliau mempersiapkan diri. Bandingkan dengan tidak tahu, tiba-tiba pap. Apalagi kalau jantungnya lemah, langsung klop tuh. Telap, pingsan, mungkin saja meninggal dunia. Ini contoh. Kalau kita tidak tahu, sehingga kita tidak melakukan persiapan. Ini sudah siap materi kita apa belum? Jika belum, saya mengandalkan ceramah saja, tidak apa-apa ya. Lagi pula saja kalau di sana, saya pikir ini di ruangan tadi ya. Kalau ruang kita semuanya bisa fokus dengan satu dan fokus. Oke, sekarang saya andalkan penyampaian saja. Bapak Ibu yang kami muliakan, kembali kepada Imam Mahdi. Usia beliau sekarang sudah 38 tahun lebih. Sebentar lagi, mungkin hanya 1 tahun atau 1,5 tahun lagi, Imam Mahdi sudah memimpin kita. Dan jangan salah, jangan lupa, beliau hanya akan muncul saat bumi ini sudah di puncak petaka dan huru hara. Beliau akan dibayangkan. Kalau bahasa orang Padang, si tawa si dinginnya adalah Al-Mahdi untuk bumi ini. Si tawa si dingin, penawar dan penyejuk adalah Al-Mahdi ini. Tapi ingat, sekali lagi saya katakan, Syiah mengklaim, kelompok sekte Syiah mengklaim bahwa Al-Mahdi itu dari kalangan mereka, dari Husain bin Ali. Saya pastikan semua hadis-hadis yang ditulis oleh buku-buku induk yang dimiliki oleh Syiah adalah hadis-hadis palsu kalangan ulama-ulama mereka. Dan itu tidak benar. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah kita semua diajarkan bahwa sang keturunan kandung Rasulullah ini nasabnya sampai kepada cucu Rasulullah yang bernama Hasan bin Ali, bukan Husain bin Ali. Oke. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, di sini menjelang Al-Mahdi muncul, salju turun di Arab, sudah. Menjelang Al-Mahdi muncul, huru hara terjadi di seluruh dunia, apalagi di Timur Tengah, sudah. Menjelang Al-Mahdi muncul, ini salju, huru hara, besar sekali tulisan saya ya, huru hara, fitnah dan kekacauan di Syam, fitnah Syam. Nah, perintah Rasulullah, bila kalian menyaksikan Syam sudah membara dalam pembunuhan, pembantaian, peperangan, kalian yang ada di muka bumi tidak akan lagi menyaksikan ada kebaikan di muka bumi, kecuali ribut, kacau, bencana, musibah, petaka, pembunuhan, perang, kemarau, kelaparan, dan apapun yang buruk-buruk terjadi, naik ke atas. Sirkulasinya seperti ini, terus naik ke atas. Puncaknya adalah terjadinya tanda besar kiamat yang kedua setelah Dukhan, Dajjal lepas. Ini puncaknya. Dukhan ini sudah mengerikan, Dajjal lepas, ini puncaknya. Murtad, 2/3 manusia di muka bumi akan sujud mengangkat Dajjal sebagai Tuhan yang mereka elu-elukan. Kedatangan Dajjal sungguh ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan. Dajjal mampu merubah alam dengan tangannya. Dajjal mampu menghidupkan yang sudah mati. Dan Dajjal membawa gunungan makanan dan mengalirkan sungai-sungai dengan tangan kirinya. Siapa yang tidak akhirnya sujud menyembah Dajjal? Kecuali orang yang imannya kuat, yang amalnya soleh, yang amal solehnya banyak. Nah, ini puncaknya. 2/3 manusia akan menyembah Dajjal. Oke, kita kembali kepada Al-Mahdi. Fokus kita. Jadi fitnah Syam, perintah Nabi, apabila fitnah di negeri Syam, Bu, di mana tadi fitnah? Syam itu di mana, Bu? Syria, Palestina, Lebanon, Yordania.
Apa perintah Rasulullah? Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kalian. Badiru bil a'mali. Berlomba-lombalah kalian memperbanyak amalan-amalan soleh di masa-masa fitnah. Di masa-masa fitnah. Pada masa-masa fitnah ini banyak orang yang akhirnya murtad. Paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir, kata Rasulullah SAW. Sorenya masih beriman, besoknya sudah kafir. Hanya gara-gara dunia yang disodorkan kepadanya, hanya gara-gara dunia yang mengkhawatirkan hilang dari dirinya, maka dia rela menghilangkan agamanya. Pada masa ini, kata Rasulullah, di hadis yang lain Nabi mengatakan, wal fitanu bisyam. Dan fitnah itu standarnya bukan Rohingya. Fitnah itu standarnya bukan Uighur. Fitnah itu standarnya bukan Bangladesh. Fitnah itu standarnya bukan Rusia. Fitnah itu standarnya bahkan bukan Arab Saudi, bukan Jazirah Arabia. Wal fitanu bisyam. Standar fitnah yang dimaksud Rasulullah, sehingga kita harus berlomba-lomba ketika fitnah itu sudah terjadi. Standar fitnah itu adalah Syam. Maret 2011. Mulai dari itu sampai sekarang, seharusnya kita sudah termasuk orang yang dalam perlombaan memperbanyak amal soleh. Amal soleh terbesar di akhir zaman apa? Nanti saya sampaikan insyaAllah ta'ala. Berlomba, Ustaz, saya baru sekarang mendengarnya Ustaz. Sempat nggak? Sempat. Nggak ada cerita nggak sempat. Khawatirnya kita terjadi dukhon, baru berlomba-lomba beramal soleh. Udah nggak sempat. Saat itu perasaan air mata sudah bisa menghentikan dan menghilangkan semua kekutukan. Orang-orang lapar di mana-mana. Ini sudah nggak nyaman lagi untuk tahajud. Nggak bisa lagi orang untuk bersedekah karena semua harta musnah binasa. Pasca dukhon ya, seluruh orang kaya jadi miskin. Seluruh orang kaya menjadi miskin. Jadi begini, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Seseorang misterius dengan nomor handphone dari Arab Saudi meng-SMS saya. Beliau sampaikan, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, semoga Allah memberkahi seluruh dakwah Ustaz. Teruslah berdakwah. Apa yang Ustaz sampaikan tentang sosok keturunan Rasulullah yang kelak akan memimpin kita semua, demi Allah, inilah berita yang akan saya sampaikan kepada antum. Tapi ingat, SMS saya ini, WA saya ini tidak akan bisa Ustadz jawab, tidak akan bisa Ustadz balas, karena saya akan langsung musnahkan nomor ini. Saya sudah tinggal di Madinah Al-Munawwarah lebih dari 20 tahun. Saya besar di sini, saya menuntut ilmu di sini. Dan orang yang dinubuatkan oleh Rasulullah dari keturunan kandungnya kelak, yang akan menjadi Imam Al-Mahdi, dia adalah sahabat saya. Seluruh ciri-ciri fisiknya lengkap pada dirinya. Nasabnya sampai kepada Hasan bin Ali. Dan kami, orang-orang terdekatnya berkata, engkaulah yang akan memimpin kami kelak. Beliau selalu berkata, semoga bukan saya. Syekh Fulan bin Fulan lebih pantas daripada saya. Fulan bin Fulan lebih berhak daripada saya. Lalu ketika terjadi huru-hara pembantaian umat Islam di Syam, beliau merayu-rayu saya, marilah sahabat, kita bantu saudara muslim kita yang tertindas dan dizalimi di Syria. Saya ingin berangkat ke sana. Saya ingin syahid di situ. Saya katakan kepadanya, saya tidak ikut. Saya akan pulang ke Indonesia. Dan saya akan abdikan perjuangan saya untuk agama Allah di Indonesia. Itu yang saya sampaikan kepadanya. Kemudian dia berpesan kepada saya, baiklah, selamat berjuang. Katakan kepada saudara kita yang beriman di Indonesia, kita sekarang ada di gerbang jihad akbar di seluruh dunia. Saya telah diberi mimpi oleh Allah, mimpi yang benar, bahwa langit mengalami hantaman besar. Hantaman ini menimbulkan gelapnya bumi segelap-gelapnya. Ini yang disebut dengan dukhon. Ya. Kemudian setelah itu seluruh orang kaya menjadi miskin. Seluruh teknologi musnah. Kita semua kembali ke zaman manual.
Katakan kepada mereka, orang yang akan terjaga dan selamat pada masa itu hanyalah orang-orang yang memang imannya kuat, amal solehnya banyak, menjauhi dosa maksiat. Tapi yang imannya lemah, amal solehnya sedikit, maksiat banyak dikerjakan, dia sangat tersiksa dan menderita dalam bencana-bencana mengerikan itu.